Salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus bagi kamu sekalian. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, kita mulai persekutuan ibadah saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk memuliakan Dia yang senantiasa menyatakan kasih setianya kepada kita. Kita nyanyikan pujian, Kasih dari Surga. Kita masuk pada tahbisan dan salam. Pada hari Minggu ini kita diberikan waktu dan kesempatan yang indah bersama seisi rumah kita untuk beribadah dan menyembah Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Selamanya. Amin. Kita nyanyikan pujian, Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? Jemaat disilakan duduk kembali. Kita mendengarkan nas pembimbing. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersukacita dalam iman, bersyukur kepada Tuhan Allah kita atas segala cinta kasih-Nya di sepanjang hari-hari hidup yang telah dan akan kita jalani. Kita membaca nas pembimbing saat ini secara bersama-sama yang terdapat dalam
1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita nyanyikan pujian Tak Ada Yang Mustahil. Jemaat disilakan duduk kembali, kita masuk pada pengakuan dosa. Marilah kita sekalian merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa kita kepadanya dan memohon pengampunannya melalui nyanyian Miringkanlah telingamu ya Allah. Telingamu ya Allah, dengarkanlah seruan hamba-Mu. Luluskanlah doaku, sedekahlah dan naiklah sampai ke tahta-Mu. Aku ini terikat oleh dosa, lepaskanlah dari sengsaraku. Padamu saja ada pengharapan. Hapuskan kesalahanku. Untuk menerima berita anugerah Allah, jemaat diundang berdiri. Kita percaya bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Jika kita mengaku dosa kita dengan tulus ikhlas serta bertobat, maka Dia memberikan kita pengampunan sebagaimana firman-Nya dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita nyanyikan pujian seperti yang kau ingini. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Disilakan kita duduk kembali. Kita masuk pada pelayanan firman Tuhan saat ini. Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan di persekutuan ibadah saat ini. Kita nyanyikan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah kepada kami di rumah ini. Terangilah hidup kami melalui firman-Mu. Mampukanlah kami melakukan firman-Mu itu. Urapan Roh Kudus, berlakulah atas kami saat ini di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu, keluarga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, begini bunyinya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kegelisahan adalah bagian dari pengalaman hidup setiap orang di dunia ini. Setiap orang pasti pernah dan akan mengalami apa yang disebut dengan gelisah. Kegelisahan biasanya datang menghinggapi seseorang tatkala ia memikirkan masa depannya, atau memikirkan masa depan orang-orang yang dikasihi yang ada di sekitarnya. Kegelisahan juga bisa menghinggapi seseorang ketika sedang berusaha memecahkan masalah dan mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Pengalaman hidup di dunia ini juga dapat melahirkan kegelisahan hidup pada diri setiap orang. Apalagi suasana dan kondisi dunia seakan menakutkan untuk didiami. Kegelisahan juga ternyata dapat menghinggapi kehidupan orang yang beriman. Bersangkut paut dengan apa yang diyakininya. Bersangkut paut dengan tujuan keberimanannya. Dan tujuan perjuangannya dalam iman. Keluargaku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, intinya adalah manusia kerap kali berjumpa dengan kegelisahan. Dan kegelisahan itu harus diatasi. Karena kegelisahan akan membawa
setiap orang pada keraguan-raguan akan apa yang dipercayainya, dan pada akhirnya dia dapat kehilangan imannya. Saudara-saudara, Yesus memperhatikan hati yang gelisah dalam kehidupan murid-muridnya. Ketika murid-murid mulai dilanda kegelisahan, tatkala Yesus memberitakan bahwa ia akan menderita, ia akan mati, ia akan bangkit, dan ia akan naik, berpisah dengan murid-muridnya, pergi kembali kepada Bapanya. Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan Yesus tidak menginginkan setiap orang yang percaya kepadanya diliputi suasana hati yang gelisah. Dan kalaupun dia pergi kepada Bapanya, Yesus mau mengingatkan kepergiannya adalah untuk damai sejahtera, untuk keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab kemana Yesus pergi, di mana Yesus berada, disitulah seharusnya orang-orang yang percaya berada bersama dia. Kesitulah arah perjalanan hidup ini sesungguhnya, yakni tempat di mana Yesus berada. Di situ kita yang percaya kepadanya berada. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, tempat di mana Yesus berada menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya menjadi tempat kita pulang. Karena sesungguhnya disitulah tempat kita. Tempat yang penuh suasana damai sejahtera atau shalom Allah. Penuh dengan kehendak Allah. Tempat yang melulu diwarnai kekekalan hidup. Tempat yang melulu penuh dengan kasih sayang ilahi. Tidak ada ratap tangis, tidak ada derayan air mata, dan tidak ada yang menakutkan, dan tidak ada lagi derita di sana. Tuhan Yesus telah menyediakan tempat dan suasana hidup itu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jalan menuju ke sana. Jalan menuju ke sana hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Dalam ayat 6 Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pernyataan Tuhan Yesus ini sungguh tegas, saudara-saudara, bahwa hanya dialah jalan, hanya dialah kebenaran, hanya dialah hidup yang sesungguhnya. Tidak ada jalan, tidak ada kebenaran, dan tidak ada hidup yang lain. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Demikian perkataan Yesus dalam bacaan kita saat ini di ayat pertama. Percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus harus menjadi komitmen beriman kita. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Percaya bahwa Yesus Kristus telah menyediakan tempat suasana surgawi yang penuh damai sejahtera bagi kita. Percaya bahwa Yesus mampu melepaskan kita dari hati yang gelisah. Itulah sebabnya Yesus menyapa murid-muridnya. Yesus menyapa saya dan saudara sekalian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Jika Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, maka pernyataan Tuhan Yesus ini adalah berkat bagi kita sekalian. Karena dengan firman ini, kita harus ketahui dan kita harus percaya bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita dihanyutkan oleh arus badai kehidupan. Dihanyutkan oleh hati yang gelisah karena berjumpa dengan berbagai bentuk tragedi dan peristiwa hidup. Kita juga diberkati bahwa melalui firman ini kepada saya dan saudara, kepada semua orang percaya, diingatkan ada jalan menuju kebenaran, menuju hidup, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus berarti hidup meneladani hidup Tuhan Yesus.
Dia hidup merendahkan hati, dia hidup senantiasa melayani, dia mengasihi, dia mengampuni, dia membaharui, dia hidup berkorban di dalam pemberian dirinya. Dia senantiasa taat kepada Bapaknya. Dia menegakkan kebenaran karena dialah kebenaran itu. Dia senantiasa menghidupkan karena dialah sesungguhnya kehidupan itu. Dia selalu mengarahkan perjalanan hidup kita di jalan yang benar karena dialah sesungguhnya jalan itu. Karena itu saudara-saudara, percaya kepada Yesus Kristus berarti melakukan apa yang telah diteladankan Yesus Kristus di dunia ini, di kehidupan ini. Janganlah hati kita gelisah. Walaupun dunia ini akan menakutkan bagi kita, Yesus sendiri katakan, janganlah hatimu gelisah. Kalaupun sulit menatap masa depan saudara-saudara, kalaupun susah bagi kita untuk memikirkan, menyusun berbagai rencana dan strategi hidup ke depan, Yesus ingatkan kita saat ini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalaupun segala sendi kehidupan terganggu saat ini, kalaupun kita belum dapat hidup seperti sedia kala, percayalah kepada Tuhan Yesus. Artinya bahwa lakukanlah segala sesuatu yang telah Yesus lakukan, yang telah Yesus teladankan untuk kita ikuti dalam hidup ini. Ada janji Tuhan melalui firman-Nya yang sangat indah bagi kita saat ini, bahwa dengan percaya kepada Yesus Kristus, hati yang gelisah tidak akan menghinggapi kita. Tetapi kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya, diteladankannya. Maka apa yang kita minta di dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus akan melakukannya bagi kita. Saudara-saudara, ingatlah, walaupun kita memikirkan berbagai macam cara, mencari berbagai jalan untuk keluar dari fenomena hidup ini, hanya ada satu jalan, Yesus Kristus. Walaupun kita dihadapkan pada pertanyaan di manakah dan apakah kebenaran itu, Yesus katakan dialah kebenaran itu. Walaupun kita diancam oleh kematian di kehidupan ini, Yesus katakan dialah hidup kekal itu. Saudara-saudara, Yesus telah menyediakan tempat dan suasana yang penuh dengan damai sejahtera bagi kita. Kita tinggal mengikuti teladannya. Kita melakukan apa yang Ia teladankan itu, dan apa yang kita minta kepadanya, niscaya akan dilakukannya. Berjalanlah hanya di dalam Yesus. Hiduplah dalam kebenaran di dalam Yesus. Dan jalanilah hidup ini di dalam Yesus yang hidup. Terpujilah Yesus, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang memberkati kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan melakukan pujian. Kala ku cari damai. Dalam Yesus tak satu pun dapat menghina.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci. Menurut pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa umum. Untuk itu, mari kita persiapkan diri kita. Kita menyanyikan pujian, jiwaku terbuka. Segala perkara singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, jiwa kami terbuka untuk-Mu. Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, yang senantiasa merancang kami pada damai sejahtera-Mu, yang telah menyediakan tempat yang penuh suasana damai sejahtera bagi kami, sebagai arah langkah perjalanan hidup kami di dunia ini. Firman-Mu Tuhan memberkati kami dalam persekutuan ibadah saat ini. Kami mohon Roh Kudus yang meneguhkan kami. Firman-Mu akan disempurnakan di dalam hidup kami dan melalui segala sesuatu yang kami lakukan. Kami bersaksi bahwa kami hidup berdasarkan firman-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, kami percaya Tuhan, Engkau membebaskan kami dari hati yang gelisah. Dengan percaya kepadamu, kami akan diarahkan sungguh-sungguh untuk dilayakkan menerima kasih karunia. Sebab apa yang kami minta kepadamu di dalam Yesus Kristus, itu akan terjadi dan berlaku atas kami. Terpuji Engkau Tuhan. Berkati setiap keluarga, setiap pribadi yang mendengar dan menerima firman-Mu saat ini, yang menghadirkan mimbar pemberitaan di rumah masing-masing mereka. Tuhan, Engkau mengetahui setiap hati. Jikapun kami sedang dihampiri kegelisahan, kami tetap percaya Tuhan tidak menghendaki kami terhanyut oleh kegelisahan itu dan kehilangan kepercayaan. Karena itu Tuhan, kuatkan kami. Hadirlah di dalam diri kami masing-masing. Hadirlah, lawatlah setiap rumah tangga yang sedang berhadapan dengan pengalaman hidup yang sungguh menakutkan bagi kami di dunia ini. Ya Bapa di surga, kami bersyukur bahwa tempat di mana Engkau berada, kami pun akan berada. Itulah janji firman-Mu bagi kami. Kami tidak akan khawatir, hati kami tidak akan gelisah, tapi kami akan percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap pribadi dalam persekutuan jemaat GPD Koinonia Pahlu yang saat ini sedang bergumul oleh karena
mengalami pengalaman hidup yang tidak baik. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang dalam pergumulan di masa pemulihan Engkau juga terus memulihkan. Bahkan Tuhan kami berdoa, dari anak-anak kami yang balita sampai orang-orang tua kami lansia, Tuhan akan terus melihara kami, memberikan kami yang terbaik dalam hidup ini. Tolong Tuhan, ketika orang-orang tua kami dalam pergumulan di masa tua mereka yang sakit berkepanjangan, Tuhan kuatkan iman mereka. Engkau terus menghibur mereka melalui perawatan dan perhatian keluarga. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan akan berikan akal budi. Tuhan akan mampukan mereka untuk menatap masa depan ini. Hati mereka tidak gelisah, tapi mereka tetap percaya kepadamu bahwa masa depan itu ada di tanganmu. Dan Engkau mempersiapkan itu, menyediakan itu bagi anak-anak kami. Demikian juga Tuhan, pemuda-pemuda jemaat yang sedang dalam perjuangan meniti dan menata masa depan karir mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan dalam rencana dan semua pergumulan hidup mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kelangsungan dan keberlanjutan hidup kami dalam persekutuan jemaat. Mampukan kami Tuhan untuk terus boleh beribadah memuji-muji nama-Mu. Kami dimampukan untuk menghadirkan kemuliaan-Mu di rumah kami masing-masing. Karena itu damai-Mu Tuhan berlakulah di tiap rumah tangga. Berkati semua pekerjaan yang kami lakukan sebagai bakti kami dan sebagai persembahan hidup kami kepada Tuhan. Engkau tolong bangsa dan negara kami. Engkau yang akan memberikan akal budi hikmat kepada para pemimpin kami. Tuhan, Engkau memberkati para medis yang sedang berjuang, terutama Tuhan mereka yang bertugas untuk merawat dan menangani pasien COVID-19. Tuhan akan melindungi keluarga mereka dan akan terus membekali mereka dengan hikmat dan kuasa-Mu. Ya Bapa di surga, sebagai persekutuan jemaat, kami pun memohon supaya Tuhan yang menolong kami. Berkati kami majelis jemaat, BPP, panitia pembangunan, semua perangkat pelayanan, agar kami terus boleh bersatu hati dalam iman, memuliakan Engkau Tuhan di dalam suasana dan kondisi hidup yang seperti terjadi saat ini. Ya Bapa di sorga, kami memohon Engkau melengkapi sukacita saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Engkau menyempurnakan syukur mereka. Juga Tuhan, Engkau menggerakkan kami semua supaya kami terus diberkati menjadi berkat bagi orang-orang yang berkekurangan akibat dampak COVID-19 saat ini. Kami dimampukan memberi dengan kasih apa yang telah kami terima daripada-Mu. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh rencana hidup kami, pergumulan kami, keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau merindukan dan menghendaki kami untuk tidak dalam kegelisahan. Kami tetap percaya kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengungkapkan syukur kita dan terima kasih kita kepada Tuhan Allah atas segala berkat dan kasih karunia-Nya. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman-Nya dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 23 bagian A. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Kita nyanyikan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.
bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Marilah kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, sumber segala kasih karunia dan berkat, kami bersyukur kepadamu bahwa di rumah ini kami senantiasa terpelihara oleh-Mu. Kami menikmati berkat-Mu melalui usaha dan kerja kami. Kini sebagian dari pemberian-Mu kami persembahkan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami demi kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan kami dan jadikanlah kami berkat bagi dunia ini di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan, kami naikkan syukur. Masih berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita mengakhiri ibadah saat ini. Kita puji muliakan Tuhan dengan nyanyian Ku Tetap Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Marilah mengarahkan hati dan membuka hidup kepada Tuhan Allah, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Disilakan kita duduk, kita mengambil saat teduh sejenak. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu saat ini atas nama Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu, BP dan BPP bahkan seluruh perangkat pelayanan yang ada. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap rumah tangga. Shalom. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.